Halo dan selamat datang di konten FGO lagi. Ya, jadi karena view dari video pembahasan Servan SR tahun 2025 kemarin itu view-nya cukup lumayan. Jadi kali ini aku mau lanjut lagi untuk bahas Servan yang SSR tahun 2025 gitu. Tapi untuk pembahasan kali ini aku nggak mau bertele-tele kayak jelasin skill setnya satu-satu, habis itu NP-nya satu-satu, tapi kali ini aku mau kasih inilah apa plus minusnya dari servan yang aku bahas dari perspektif aku sendiri gitu. So jadi ya tanpa lama-lama lagi karena ini untuk servan SSR tahun 2025 ini ada berapa? Ada 17 atau 18 gitu, Bang. Ada 17 kayaknya kalau nggak salah hitung. Ada 17 SSR dan itu nggak mungkin aku jelasin semuanya gitu. Jadi aku bagi lagi menjadi dua part gitu. Untuk part yang pertama aku bahas separuhnya dan separuhnya lagi mungkin aku akan bahas di part kedua. Kalau itu view-nya yang part pertama cukup lumayan gitu ya Bang ya. So jadi langsung aja. Untuk server yang pertama ada Richard. Jadi si Richard ini dia itu plusnya dia punya skill reduksi cooldown. Ya, servan apapun yang punya reduksi cooldown itu servan yang bagus ya Bang ya, karena skill reduksi cooldown ini sangat membantu kalian untuk memudahkan main NP loop gitu. Dan plus poin lainnya dia ini si Richard ini punya critical yang lumayan bagus gitu. Di skill set ketiganya dia tuh punya 50% critical, tapi terkhusus untuk kartu booster ya Bang ya. Dan di NP-nya juga dia punya critical di angka 50%. Jadi kalau di total itu 200% kalau kalian tuh pakai kartu booster gitu. Tapi untuk kartu selain booster kalian tuh cuma dapat benefit 150% aja gitu. Yang menurutku lumayan lah untuk SSR ini, untuk kartu SSR. Tapi ya Bang ya, untuk si Richard ini minusnya di skill setnya ini dia tuh tidak punya skill set survive ability gitu. Skill survive ability itu kayak apa aja Bang? Jadi skill survive ability itu meliputi kayak evade, inful putih, habis itu ya yang bisa membantu servan tersebut untuk bertahan lebih lama di battlefield. Dan apakah si Richard ini worth untuk gacha atau enggak? Menurutku tergantung kalian sih. Memang kalau kalian cari DPS booster AOE gitu, ya mungkin kalian bisa gacha Richard 1 gitu. Apabila kalau kalian tuh kekurangan untuk servan saber gitu. Tapi ya kalau misal di skip pun juga nggak apa-apa gitu. Toh si Richard 1 ini juga ada banyak sekali servan yang lebih bagus daripada si Richard 1. Lanjut di servan selanjutnya ada BC1. Jadi BC1 ini plusnya dia tuh punya skill debuff yang banyak banget. Ya kayak skill satunya ini dia ngasih debuff poison. Habis itu dia juga ngasih poison corrosion juga. Habis itu dia juga ngasih poison lagi gitu di skill 2 nya apabila ngehit pakai kartu quick gitu. Ya dan di NP nya juga dia juga ngasih debuff gitu, debuff poison gitu. Dan selain debuff poison yang banyak itu tadi, dia tuh juga punya NP damage yang sakit tergantung dari seberapa banyaknya poison yang ada di musuh tersebut. Jadi semakin banyak debuff poison yang ada di musuh, itu si BC1 ini damage-nya tuh bakalan sakit gitu. Tapi ya Bang ya, untuk servan yang punya ability kayak eh, debuff gini, dia tuh bakalan kurang gitu, kurang maksimal apabila musuh punya skill debuff immunity gitu. Ya karena ya seperti ya kalian tahu sendiri ya Bang ya, kalau yang punya skill debuff ketemu debuff immunity itu kurang maksimal gitu ya Bang ya. Itu aja sih minusnya untuk si BC1 ini. Apakah worth it gacha? Menurutku ya juga tergantung kalian gitu. Tapi saranku mending skip aja sih karena banyak banget launcher terutama yang SSR itu lebih bagus ketimbang si BC1 ini. Lanjut di servan selanjutnya itu ada Onono Komachi. Jadi si Onono Komachi ini bagus karena yang pertama itu of course dia punya skill cooldown reduction.
Habis itu di skill satunya dia punya banyak sekali buff kayak QAB up, habis itu ngehit pakai quick up dia dapat NP gain, ngehit pakai ars dia pakai event, dia punya event dan ngehit pakai booster dia tuh dapat sure hit gitu. Selain itu juga di skill 3-nya dia nih punya bermacam-macam ini ya Bang ya, punya bermacam-macam damage plus gitu. Kayak damage plus lawan undead, damage plus lawan evil dan juga damage plus ngelawan shadow dan juga servant gitu. Selain itu si Onono Komachi ini dia juga punya ini ya Bang ya. Apa? Ini cuy, efek dari NP-nya menurutku itu cukup bagus gitu. Yaitu remove buff trigger each turn ini. Jadi maksudnya kayak gimana? Jadi maksudnya ini dia ini tuh setelah ngeluarin NP gitu, dia tuh bakalan nge-debuff musuhnya tuh kayak si ini apa? Ngasih debuff charge, ngasih debuff recover HP down, habis itu ngasih debuff ya berupa inilah Bang ya. Remove buff, tapi remove buffnya itu nggak langsung, tapi remove buffnya itu setelah turun selesai gitu. Kan trigger each turn gitu ya Bang ya. Selain itu juga si Onono Komachi ini dia punya skill pasif gitu, yaitu immune to death gitu. Ya ini menurutku lumayan berguna karena ngebuat si Onono Komachi ini nggak gampang kena instant death gitu. Minusnya di mana Onono Komachi ini? Jadi minusnya dia itu sangat minim ya Bang ya. Minim sekali sama yang namanya skill survive ability itu. Dan ya skillnya cuma satu ini aja Bang ya, cuma dari skill satunya, tapi itu pun harus di trigger menggunakan kartu arts gitu. Kalau nggak di trigger pakai kartu arts ya sama aja dia tuh nggak punya gitu Bang ya. Cuma punya skill pasif immune to death ini doang gitu. Apakah si Onono Komachi ini wajib gacha? Menurutku gimana ya? Karena untuk kandidat quick caster itu sangat sedikit ya Bang ya. Quick ya Bang ya, sangat sedikit sekali untuk quick caster. Jadi kalau kalian mau cari servan quick caster, kalian mungkin bisa gacha si Onono Komachi ini. Dan juga si Onono Komachi ini juga berperan sangat penting gitu buat kalian main grand battle-nya Solomon gitu ya Bang ya. Karena dia punya damage plus ngelawan servan gitu. Dan juga Aligman Evil gitu. Oke, lanjut di servan selanjutnya itu ada Dante Alighieri. Jadi si Dante Alighieri ini menurutku dia tuh bagusnya punya mekanik yang sedikit berbeda gitu, dari kebanyakan servan biasanya gitu. Karena mekaniknya si Dante Alighieri ini dia tuh pakai Mark of Sin gitu. Jadi di skill 3-nya ini dia ngasih Mark of Sin, dan setiap kali dia tuh basic attack, dia tuh bakalan makan Mark of Sin-nya dia gitu. Dan juga ketika Ghost-nya ke trigger juga dia tuh bakalan makan Mark of Sin-nya gitu. Jadi Mark of Sin-nya ini berperan itu sebagai kayak token gitu ya Bang ya. Seperti tiket gitu untuk mendapatkan benefit gitu ya Bang ya. Selain itu juga si Dante Alighieri ini mekaniknya dia tuh mekanik field. Jadi di skill 2-nya ini dia punya opsi gitu untuk merubah field gitu. Opsi pertama dia merubah field jadi heaven, dan di opsi kedua dia tuh merubah field menjadi field hell gitu. Dan kedua field ini punya efek yang berbeda juga gitu. Soalnya kayak si field heaven ini dia bakal ngasih ya arts up, crit up sama ini sama SP recover, sedangkan kalau kalian pakai hell itu dia bakal ngasih booster up sama NP SR up dan juga NP gain per turn deh. Dan di NP-nya pun juga demikian ya Bang ya. NP-nya pun juga bergantung sama field yang telah di casting sama si Dante ini. Jadi apabila fieldnya Heaven, dia tuh bakalan punya atribut Sky Killer. Kalau fieldnya itu Hell, dia tuh bakalan punya atribut Earth Killer gitu. Ya menurutku cukup bagus lah untuk Dante Alighieri ini. Dan apakah menurutku si Dante ini ketika red up worth it untuk kalian gacha gitu? Ya menurutku buat kalian yang bosen dengan mekanik yang begitu-gitu aja gitu ya, kalian bisa gacha si Dante Alighieri ini. Karena ini servan tuh menurutku red up-nya jarang red up ya Bang ya. Red up-nya itu jarang ya. Kalaupun ada mungkin kalian hanya bisa dapetin si Dante ini cuma dari banner story gitu.
Ya intinya begitu ya Bang ya. Lanjut di servan selanjutnya itu ada Metatron. Jadi si Metatron ini bagus, dia tuh punya Alias reduksi cooldown ya Bang ya. Dia ini bagus ya Bang. Karena ya itu tadi punya reduksi skill cooldown gitu. Dan itu bukan di one ally ya Bang ya, itu di allies gitu. Jadi semuanya kena efek jadi reduction ini. Selain itu juga dia juga punya pierce effect di skill 3-nya. Dan juga skill pasif yang berguna sekali gitu. Kayak si ini crit Esther up, habis itu ada damage cut, star per turn, NP per turn, damage plus, NP Esther up, habis itu mental resist up dan sleep resist down gitu. Menurutku cukup berguna Bang ya. Berguna karena skill pasifnya ini hitungannya itu efeknya itu efek global ya Bang ya, nggak efek rasis kayak quick up, arts up dan juga booster up gitu. Kan itu efeknya sangat rasis sekali ya Bang ya. Karena ya kalian tahu sendiri ya Bang ya, kalau kalian eh, casting satu kartu gitu dan dua kartu lainnya itu nggak dapat benefitnya gitu. Dan selain itu juga Metatron Giant ini dia tuh untuk NP-nya ya Bang ya. Di NP-nya dia itu tipikal yang alignment good killer dan juga alignment evil killer gitu. Jadi dia ini sangat bagus apabila buat main ketika ada musuh yang punya alignment good dan juga alignment evil gitu. Dan ya itu aja sih menurutku untuk Metatron Jan ini. Untuk skill survive ability dia juga punya effect dan juga debuff immunity dan ya menurutku hampir no minus untuk Metatron Jan ini. Lanjut di si servan selanjutnya itu ada Lilith. Jadi si Lilith ini dia tuh bagus karena punya skill pasif yaitu Living Human Killer gitu ya Bang ya. Dan sangat cocok sekali dibawa apabila kalian tuh ngelawan musuh yang punya trait Living Human gitu. Selain itu juga Bang ya, di NP-nya dia itu punya damage plus apabila eh musuh itu terkena debuff charm gitu ya Bang ya. Karena ya skill skill satunya Lilith itu ngasih charm gitu. Dan ya ini sangat berkesinambungan dengan efek dari NP-nya gitu. Dan efeknya itu bakalan terus meningkat apabila kalian itu meningkatkan NP dan juga meningkatkan overcharge-nya gitu. Jadi semakin tinggi NP-nya, semakin tinggi overcharge-nya, si Lilith ini semakin bagus gitu. Dan selain itu juga dia itu tipikal yang alignment lawful killer dan juga alignment good killer gitu. Jadi sangat bagus dibawa buat ngelawan musuh-musuh yang punya alignment lawful maupun alignment good gitu. Tapi ya Bang ya, sekali lagi yang seperti yang aku jelasin tadi sama kayak si BC1 ini untuk Lilith dia itu punya minus apabila ketemu musuh yang punya debuff immunity gitu. Karena ya si Lilith ini kan dia tuh dapat damage plus NP-nya itu kalau musuh itu terkena cam gitu. Gitu ya Bang ya. Kalau musuh itu punya debuff immunity, otomatis charmnya si Lilith itu nggak bakalan masuk dan damage-nya Lilith ini bakalan kurang maksimal gitu ya Bang ya. So ya itu aja sih menurutku. Lanjut di servan selanjutnya itu ada Typhon. Typhon ini menurutku cukup bagus apabila kalian tuh cari servan yang notabene itu buat main Grand Duel Olga gitu. Kenapa? Karena si Typhon ini dia tuh tipikal servan yang setengah support, setengah DPS gitu. Jadi kalian build dia sebagai DPS oke, kalian build dia sebagai support pun juga oke gitu ya Bang ya. Selain itu juga dia tuh punya DNP-nya punya Pierce Effect, ada Ignore in Full. Dan selain itu dia juga punya benefit ya Bang ya. Benefit berupa damage plus apabila si Typhon ini terkena debuff gitu. Tuh kan. Deal special attack damage to trait buff negative effect will increase with each trait on self gitu. Jadi semakin banyak debuff yang ada di diri Typhon itu bakalan semakin sakit juga damage NP-nya gitu ya Bang ya. Apakah si Typhon ini worth it gacha? Ya menurutku untuk kalian yang cari servan untuk main Grand Duel Olga gitu ya, menurutku sangat worth it sekali untuk di gacha ya Bang ya untuk si Typhon ini. Lanjut di servan selanjutnya, servan terakhir yang kita bahas di part 1 yaitu adalah si Indra. Jadi si Indra ini dia itu plusnya
si Indra ini servan yang tipikalnya itu Serpent Dragon Killer, Demonic Killer juga gitu. Jadi sangat cocok untuk dibawakan ketika kalian tuh ketemu musuh yang punya trait Serpent Dragon dan juga punya trait Demonic gitu. Selain itu juga dia di NP-nya juga punya ini ya Bang ya, punya remove buff gitu. Dan remove buff ini eh, sangat membantu sekali lah gitu untuk ketemu musuh yang ketika awal match ataupun di ketika break bar gitu dia tuh spam buff ya Bang ya. Dan itu pun juga ini bagusnya remove buffnya itu keluar duluan gitu. Jadi nggak keluar di akhiran gitu ya Bang ya. Nah, tapi ya Bang ya si Indra ini dia itu punya apa ya? Punya ini ya Bang ya, punya minus. Dia tuh minusnya nggak punya skill survive ability gitu. Seperti yang kalian lihat ya Bang ya, dia tuh nggak punya skill survive ability di semua skillnya maupun di pasifnya gitu. Ya kira-kira begitu ya Bang ya untuk si Indra ini. So ya untuk servan selanjutnya itu mungkin akan kita bahas di part 2. Oke Bang, jadi segitu aja videonya. Semoga kalian paham dengan penjelasanku ini. Dan ya tembusin ini sampai 10 lah minimal 10 view, nanti aku bakalan lanjut buat part 2 nya, oke? Dan see you next video.